Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk mahasiswa beserta yang entrepreneur course. Pada pagi hari yang berbahagia ini, untuk pertemuan kedua, saya akan melanjutkan tentang materi atau topik sifat, prinsip, dan kiat menjadi pengusaha muda sukses. Di dalam topik ini ada 4 subtopik yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sifat-sifat wirausaha. Yang kedua, prinsip wirausaha. 3, kiat menjadi wirausaha muda sukses. Dan yang keempat adalah model pengusaha muda sukses. Kita bahas yang pertama, yaitu sifat-sifat wirausaha. Setelah kita paham dengan beberapa definisi tentang wirausaha atau entrepreneur, maka kita masuk lebih dalam lagi pada sifat yang ada dan terdapat pada diri seorang wirausaha. Yang pertama ini ada 5 sifat yang bisa kita bahas dan kita jelaskan. Yang pertama adalah keberanian. Yang kedua, kemampuan atau ability. Yang ketiga, kreativitas. 4, keteguhan hati. Dan yang kelima adalah keberuntungan. Khusus keberuntungan ini masih debatable ya, karena keberuntungan ini sebenarnya bukan sifat, tetapi lebih pada upaya, optimisme yang memberikan pengaruh besar terhadap sifat yang muncul pada diri seorang wirausaha. Di dalam seorang wirausaha, janganlah ada sifat keraguan-raguan, optimis demi sebuah keberuntungan. Pendapat berikutnya terkait dengan sifat ini adalah tentang 8 atribut yang menjadi profil atau karakteristik seorang wirausaha, yaitu yang pertama, menyukai tanggung jawab. Ya. Yang kedua, lebih menyukai resiko menengah. Pemahaman resiko menengah ini terkait dengan makna resiko yang sudah dipahami dan bisa ditanggung oleh seorang wirausaha. Yang ketiga, keyakinan akan kemampuan mereka untuk berhasil. 4, keyakinan akan kemampuan mereka untuk berhasil ya. Berikutnya tingkat energi yang kelima ini, ya, tingkat energi yang tinggi. 6, orientasi ke depan. 7, keterampilan mengorganisasi. Dan yang 8 adalah menilai prestasi lebih tinggi daripada uang. Bisa kita lihat di dalam sebuah gambar yang saya munculkan, di mana dalam kewirausahaan ya, atau dalam diri seorang wirausaha ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama bersifat personal, yang kedua pemikiran atau thinking atau mindset, dan yang ketiga adalah behavior atau sikap atau perilaku. Di dalam personal itu ada yang pertama self confident, ya. Kemudian autonomous individualistic, desire to achieve. 4, reward seeking. Di dalam mind ada realistic dan seterusnya. Kemudian behavior mulai dari door sampai yang ke-9 nurturing. Di gambar berikutnya kita jelaskan lebih jelas bahwa di dalam gambar tadi itu menunjukkan karakteristik wirausaha meliputi karakteristik kepribadian. Ya, yang pertama, mana seorang wirausaha selalu dilandasi oleh rasa percaya diri yang tinggi, otonomi pribadi, selalu ingin mencapai prestasi yang tinggi dan suka mencari reward. Dalam pengertian tidak sekedar imbalan keuntungan, tetapi juga kepuasan, kebebasan, dan kebanggaan. Yang kedua adalah pola pikir. Pola pikirnya selalu realistik, tidak mengada-ada. Independen, merdeka, asli, original,
optimis, tajam, intuitif, inovatif, konstruktif, dan berorientasi pada tujuan, reward, kesempurnaan, dan masa depan. Sedangkan yang ketiga, pada perilaku seorang wirausaha antara lain siap untuk menanggung risiko. Ya, risiko bisnis tentunya. Yang berikutnya fleksibel terhadap perubahan, akomodatif, ya. Kemudian kepemimpinan yang bagus dan agen perubahan. Baiklah, berikutnya saudara, 12 prinsip. Jadi kita bicara yang berikutnya adalah tentang prinsip-prinsip wirausaha. Prinsip merupakan sebuah pedoman, panduan yang bisa digunakan oleh seseorang di dalam menjalani kehidupan tertentu. Maka tidak terkecuali seorang wirausaha atau orang yang menjalani bisnis wirausaha juga memiliki prinsip-prinsip di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai wirausaha. Ada 12 prinsip. Yang pertama, jangan takut gagal. Prinsip ini harus kita pegang ya. Jangan takut gagal. 2, semangat. 3, kreatif dan inovatif. 4, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil risiko. Berikutnya sabar, ulet dan tekun. Berikutnya harus optimis. Berikutnya ambisi yang besar. Berikutnya peka terhadap pasar. Berikutnya berbisnis dengan standar etika. Dalam hal ini adalah etika bisnis yang harus dipegang. Kemudian mandiri, dan berikutnya adalah jujur. Saudara sekalian, kalau kita kaitkan dengan kewirausahaan terutama young entrepreneur atau pengusaha muda, tentunya di dalam bisnis secara umum, seorang pengusaha muda, katakanlah misalnya dia dulunya adalah seorang mahasiswa, kemudian dia akan lulus, maka ada beberapa kemungkinan. Bagaimana seorang calon pengusaha muda, katakan demikian, atau lulusan perguruan tinggi anak muda setelah menyelesaikan pendidikan. Yang pertama, menjadi karyawan perusahaan swasta, badan usaha, milik negara, atau pegawai negeri, ya, menjadi karyawan. Yang kedua, menjadi pengangguran intelektual. Ini yang bahaya. Ya. Mengapa menjadi pengangguran intelektual? Karena sulit atau persaingan yang ketat atau semakin berkurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Dan yang kemungkinan ketiga adalah membuka usaha sendiri atau berwirausaha di bidang usaha yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat selama studi di perguruan tinggi. Di antara 3 kemungkinan itu, maka kemungkinan terakhirlah yang sangat terbuka dan memberikan kesempatan yang besar kepada para lulusan perguruan tinggi yang sejatinya saya tegaskan sebagai calon pengusaha muda. Nah, pentingnya pilihan profesi wirausaha ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, wirausaha mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Ini jelas. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas kompetensi. Yang keempat, mengurangi ketidakpastian. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang ada, di Indonesia memang terus berkembang jumlah dari pengusaha UMKM, ya. Namun data yang penting dan perlu saya tekankan di sini adalah terkait populasi entrepreneur kita, ya, yang masih jauh dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Yang paling penting Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, para mahasiswa, bahwa kita itu masih butuh kurang lebih 2%, ya, dari total penduduk produktif atau penduduk yang sudah bisa bekerja dan mampu bekerja untuk menjadi seorang wirausaha.
Seorang pakar mengatakan bahwa apabila sebuah negara ingin berkembang cepat ekonominya, maka dibutuhkan banyak sekali wirausaha, terutama yang wirausaha muda. Data berikutnya, saudara, ini perkembangan tahun 2017, sudah ada kemajuan daripada tahun 2015 yang tadi, sudah ada peningkatan baik usaha menengah, usaha kecil ataupun usaha mikro yang totalnya waktu itu adalah ada 62.928 atau 077 unit. Berikutnya terkait dengan data jumlah pengusaha muda Indonesia, pada data yang kita ambil baru ada 11.202.874. Ini dibagi beberapa usia, ya, beberapa tataran usia seperti yang ada di gambar ini. Data ini memberikan gambaran pada kita semua bahwa begitu banyaknya kebutuhan tentang akan munculnya wirausaha muda yang diharapkan nanti bisa memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ada 9 kiat kalau kita bicara tentang kiat sukses menjadi wirausaha muda. 9 kiat ini antara lain yang pertama, memiliki semangat, ya, semangat tinggi tentu saja. Yang kedua, lakukan hal yang memiliki dampak besar. Artinya usaha yang akan dirintis memberikan manfaat bagi sebagian besar penduduk. Yang ketiga, rela melepas masa muda. Ingat, masa muda identik dengan masa bersenang-senang, masa istilah mohon maaf dugem dan seterusnya. Namun dengan keinginan menjadi seorang wirausaha muda, maka hal tersebut harus dilepaskan. Kemudian yang berikutnya adalah berani menghadapi resiko. Resiko adalah konsekuensi dari sebuah perbuatan, ya. Jadikan hobi sebagai bisnis. Orang bisnis dengan berdasarkan pada hobi beda dengan orang yang bisnis tidak hobi. Dengan hobi orang bisnis akan lebih enjoy, ya. Senang musik dia bisa bikin grup band, ya, bisa bikin rumah produksi, ya. Senang masak dia juga akan bisa membuat bisnis kuliner dan seterusnya. Lakukan inovasi, hal baru. Meskipun inovasi itu memang ada dua macam, yang original ataukah yang tiruan. Fokus adalah kiat yang ketujuh, bahwa kita harus fokus, kita harus menatap ke depan, ya, pada apa yang akan kita lakukan terkait dengan bisnis. Yang kedelapan, kerja keras. Tidak ada bisnis dengan bekerja santai, tidak ada. Bahkan kalau kita baca di buku orang-orang sukses, mereka kerja keras sejak awal. Bahkan sebelum sukses mereka rela tidak tidur 24 jam dan seterusnya, malah karena bisnis itu sedang mengalami hal yang harus membutuhkan kerja yang keras. Dan ingat, yang terakhir kiatnya adalah investasi. Menanamkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh bukan untuk dikonsumsi saja, bukan untuk ditabung saja, tetapi yang penting adalah diinvestasikan. Menjadi modal berikutnya ditanamkan pada usaha yang lain yang nantinya bisa memberikan tambahan kemajuan bagi usaha kita. Saudara sekalian, agar motivasi saudara-saudara bisa meningkat, bagaimana nanti menjadi seorang wirausaha muda, saya sampilkan beberapa wirausaha yang sudah mungkin Anda kenal dan memang sudah terkenal, ya, di dalam tataran wirausaha muda, khususnya menurut versi majalah Forbes Asia. Kita tahu majalah Forbes itu biasanya adalah majalah yang khusus menampilkan ranking orang-orang kaya dunia, ya, terutama pengusaha-pengusaha besar. Nah, ini untuk Forbes versi Asia. Yang pertama ada Edward Tirtanata dan James Prananto. Dua orang ini adalah
pendiri dari Kopi Kenangan. Ya, ini tentunya orang-orang yang suka ngopi pasti kenal, ya, Kopi Kenangan. Sekarang banyak sekali kopi-kopi sejenis. Ya, ada kopi dangdut, ya kan? Ya, ada kopiku, ya. Ada beli kopi dan semua. Ini adalah semacam usaha-usaha yang terkait dengan kemampuan wirausaha muda. Kopi Kenangan ini sudah tersebar di berbagai kota besar, bahkan direncanakan dia akan membuat 130 gerai dengan 3 juta cangkir per tahun atau per tahun, dan mereka sudah mendapat dana sebanyak 8 juta US dollar untuk pada awal. Berikutnya saudara adalah Haryanto Tanjo. Dia pendiri Moka Indonesia, sebuah startup yang membantu UKM dan pengecer atau toko mengelola pembayaran dan operasi bisnis lainnya, juga termasuk ke dalam salah satu pengusaha muda sukses Indonesia sebelum usia 30. Moka telah mengumpulkan lebih dari 28 juta US dollar, sebuah pencapaian yang luar biasa. Yang ketiga adalah Muhammad Al-Fatih Timur. Namanya sudah terkenal, dia adalah pendiri kitabisa.com, sebuah website urun dana atau crowdfunding yang telah mendanai berbagai proyek sosial dan membawa dampak langsung bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, menjadi social entrepreneur adalah soal misi. Hingga saat ini, situs penggerak ekonomi masyarakat kitabisa.com berhasil memfasilitasi lebih dari 31.846 penggalangan dana sosial dengan 2.801.425 orang yang bergabung dan lebih dari 815 miliar donasi terkumpul. Ini juga luar biasa. Andinata, pengusaha muda sukses Indonesia, ini adalah mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Teknik Mesin yang mempunyai ambisi untuk membuka usaha di bidang kuliner. Dicatat, ternyata latar belakang pendidikan tidak harus sama dengan minat di bidang usaha. Seorang teknisi mesin membuka usaha di bidang kuliner dan sukses menembus hotel Four Seasons serta 3 hotel bintang 4 lainnya di ibu kota. Saat ini bisnis kuliner mantan mahasiswa UI ini telah menembus omset ratusan juta rupiah per bulan. Saudara-saudara, itulah beberapa model pengusaha muda yang sukses. Mereka tentunya tidak mudah di dalam mengawali, tentunya jatuh bangun, sehingga akhirnya mereka mencapai prestasi tinggi, mencapai kenikmatan di bidang usaha sebagai berkah hasil dari kerja keras mereka. Kira-kira itulah saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memotivasi saudara-saudara untuk tetap bersemangat menjadi young entrepreneur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.